Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gini? Scroll TikTok udah, nonton Netflix udah, main game berjam-jam juga udah, tapi kok tetap aja hati kosong? Seolah-olah kamu ketawa, tapi gak benar-benar senang. Kamu ngerasa rame, tapi kesepian. Hidupmu penuh warna, tapi hatimu tetap kelabu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, maka video ini emang buat kamu. Jangan skip, karena kita bakal bahas sesuatu yang gak cuma menyentuh pikiran kamu, tapi juga mungkin bisa menyentuh hati kamu. Tonton sampai akhir, karena di ujung video, gue akan kasih tahu tips sederhana, nggak ribet, nggak ribuan jam meditasi atau baca buku motivasi, tapi bisa bikin titik balik yang kamu butuhin banget buat mulai nemuin kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan yang sementara, bukan yang palsu, tapi yang sungguh-sungguh. Jadi mari kita mulai. Zaman sekarang, hiburan itu ibarat makanan cepat saji, cepat, instan, dan mudah didapat. Cuma modal kuota, kamu bisa kabur dari kenyataan. Lagi sedih, nonton prank di YouTube. Lagi suntuk, main ML atau scroll Instagram. Lagi patah hati, dengar playlist sad vibes harian. Tapi, apa semua itu bikin kamu lebih bahagia? Jawabannya, bisa aja mungkin. Tapi, setelah itu kayak gimana? Kosong lagi kan? Kita hidup di era yang disebut attention economy. Artinya, perhatian kamu sekarang jadi komoditas. Semua aplikasi, semua konten, semua hiburan bersaing buat satu hal, yaitu perhatianmu. Dan makin banyak perhatianmu tersita, makin sedikit ruang yang kamu punya buat mendengar untuk dirimu sendiri. Anehnya, kita tahu hal ini, tapi kita tetap tenggelam di dalamnya. Kita tahu nih, bahwa scrolling 3 jam itu bikin otak capek, tapi kita tetap scroll. Kita tahu maraton drama Korea semalaman bikin tidur jadi kacau, tapi tetap aja kamu nonton. Kita tahu bahwa ketawa di meme nggak selalu bikin hidup lebih ringan, tapi kita tetap cari-cari kelucuan kan, biar gak kepikiran masalah kita yang sebenarnya. Dan pelan-pelan, tanpa kita sadari, hiburan bukan lagi tempat kita rehat, tapi jadi alat buat kabur dari rasa. Rasa cemas, dari rasa hampa, dari rasa nggak dihargai, dari rasa sendiri. Tapi, rasa itu nggak bisa benar-benar hilang. Kita cuma menundanya. Kamu tahu rasanya kayak gimana? Kayak bersih-bersih rumah, tapi semua debunya kamu sapu ke bawah karpet. Dari luar kelihatan rapi, memang. Tapi lama-lama, kamu sendiri tahu ada sesuatu yang gak beres di dalam. Dan begitulah cara kerja hiburan kalau kita nggak sadar. Jadi penunda luka, jadi pengalih dari rasa, tapi bukan penyembuhnya. Masalahnya bukan pada hiburannya, masalahnya adalah kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang memang cuma dirancang buat jadi pelarian, bukan buat penyelesaian. Dan ini akar dari kenapa kamu bisa punya segala akses ke ratusan film, musik, bahkan teman dunia maya, tapi tetap merasa kesepian, gak puas, dan gak bahagia. Tapi tenang, kita belum selesai kok, karena setiap masalah pasti punya jalan keluar kan? Kalau kamu udah sadar bahwa hiburan kadang cuma jadi alat pelarian, sekarang waktunya kita tanya hal yang lebih dalam. Kenapa sih kita butuh pelarian terus-menerus? Apa yang sebenarnya kita hindari? Jawaban paling jujur mungkin adalah ini. Kita takut menghadapi diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kesepian, pikiran negatif, kenangan yang menyakitkan, rasa minder, perasaan gagal. Semua itu muncul justru saat kita diam, saat gak ada notifikasi, saat layar dimatikan, saat malam datang, dan cuma ada kamu dan isi kepala kamu sendiri. Ayo, bener kan? Gak salah kan aku bilang? Dan disitulah letak masalahnya. Karena kita gak nyaman sama keheningan, maka kita isi semuanya dengan kebisingan digital. Padahal, justru dalam keheningan itu banyak kebenaran hidup yang bisa kita dengar. Bukan dari YouTuber, bukan dari podcaster terkenal,
bukan dari influencer, tapi dari diri kamu sendiri. Sayangnya, suara itu tenggelam, terkubur oleh notifikasi dan scroll tanpa arah. Kebahagiaan sebenarnya nggak datang dari apa yang ada dari luar diri kamu, tapi kebahagiaan itu datang dari dalam diri kamu dan pikiran kamu sendiri. Lalu muncul pertanyaan penting, kalau hiburan bukan solusi jangka panjang, terus apa dong? Kita balik dulu ke hal yang paling mendasar. Sebenarnya definisi bahagia itu apa sih? Bahagia itu bukan sekedar ketawa. Bahagia itu bukan cuma senyum di story. Bahagia itu juga bukan berarti gak pernah sedih. Bahagia itu damai. Damai sama siapa? Ya sama hidup, sama proses, dan yang paling penting sama diri sendiri. Nah, kunci kedamaian itu bukan terletak di seberapa banyak hiburan yang kamu konsumsi, tapi di seberapa dalam kamu mengenal diri kamu sendiri. Self-awareness, kesadaran, bukan pelarian. Mungkin kamu nanya, memang semudah itu? Ya enggak juga sih, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa kamu coba mulai sekarang. Dan ini bukan tips klise. Yang pertama, berhenti multitasking saat menghibur diri sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Gini, ketika kamu nonton film, tapi juga sambil buka WhatsApp, sambil buka Twitter, sambil ngemil, otak kamu nggak benar-benar istirahat, justru makin lelah. Kamu merasa terhibur, padahal kamu cuma distraction overload. Ini kayak makan junk food banyak, tapi nggak pernah merasa kenyang. Kenapa? Karena nggak ada kedalaman, nggak ada makna. Jadi, mulailah belajar menikmati satu hal pada satu waktu. Kalau nonton film, ya nonton film itu aja. Kalau denger musik, coba resapin liriknya. Kalau ngobrol sama temen, taruh tuh HP-nya. Kedua, kasih ruang untuk rasa nggak nyaman. Maksudnya bukan kamu harus menderita ya, tapi kamu perlu latihan. Duduk dalam diam, merenung, tulis jurnal, bertanya ke diri sendiri. Misalnya, kenapa ya aku nggak bahagia, padahal tadi udah ketawa-ketawa. Di situ, kamu mulai membuka pintu ke diri yang lebih dalam. 3. Hubungan yang sehat lebih penting dari hiburan yang seru. Mungkin kamu punya 100 film favorit, tapi nggak punya satupun orang yang bisa kamu hubungi saat hatimu hancur. Itulah yang bikin hiburan terasa hampa. Hubungan yang sehat dengan keluarga, sahabat, pasangan, itu yang bikin hidup terasa nyata. Tapi hubungan sehat gak akan datang kalau kamu sendiri belum kenal dan damai dengan dirimu. Makanya, sebelum sibuk mencari pelarian, coba perlahan kembali ke arah rumah, ke dalam dirimu sendiri. Karena kadang kita terlalu sibuk mencari tempat terbaik buat hiburan, padahal tempat yang paling penting seharusnya kita kunjungi adalah hati kita sendiri. Kamu masih di sini, berarti kamu udah siap menyelam lebih dalam. Masih ada 2 bagian lagi kok. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang realita hidup yang sering bikin kita nggak bahagia. Meski semua terasa lengkap, tapi sebelum itu, mari kita tarik napas sejenak dulu. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba ada, dan serba bisa dibandingkan. Bukan cuma dibandingkan dengan tetangga atau teman kerja, tapi sekarang kamu bisa membandingkan hidupmu dengan orang dari benua lain, dengan aktor Korea atau selebgram Dubai. Cukup dari layar 6 inci di tangan kamu. Dan dari situ muncul satu penyakit mental yang sangat berbahaya, yaitu ilusi kekurangan. Kamu bisa punya pekerjaan, teman, bahkan waktu luang. Tapi karena kamu lihat orang lain jalan-jalan ke Jepang, kamu langsung merasa hidupmu gak cukup. Kamu bisa bahagia bareng keluarga, tapi karena kamu lihat pasangan orang lain romantis di Instagram, kamu langsung merasa cinta yang kamu punya gak seindah itu. Dan disinilah jebakan sebenarnya dimulai. Kita jadi tidak bisa bersyukur, karena kita sibuk membandingkan. Kita harus hiburan, bukan karena kita kurang bahagia, tapi karena kita percaya, kita seharusnya lebih bahagia. Dan karena kita nggak nemu kata-kata lebih itu dalam hidup yang aslinya kita lakukan, akhirnya kita mencari di dunia maya, lewat hiburan, lewat pelarian.
Kita nggak benar-benar butuh lebih banyak tawa kok. Kita cuma butuh lebih banyak kejujuran pada diri sendiri. Kalau kamu pernah duduk di taman sore hari, minum kopi, tanpa musik, tanpa handphone, cuma lihat langit dan orang lewat, lalu ngerasa damai, itu artinya kamu tahu rasa bahagia yang sebenarnya. Tapi saat kamu butuh suara, video, dan distraksi untuk merasa oke, mungkin kamu belum benar-benar pulih dari luka-luka kecil yang nggak pernah kamu obati sebelumnya. Dan di titik ini, mari kita jujur. Sebagian dari kita gak bahagia bukan karena hiburannya kurang kok, tapi karena ada bagian dari diri kita yang belum kita terima. Mungkin kamu masih menyimpan rasa gagal karena gak sesuai ekspektasi keluarga. Mungkin juga kamu pernah merasa minder karena gak secantik influencer. Mungkin kamu menyalahkan diri sendiri karena gak bisa secepat orang lain. Dan di tengah itu semua, kamu berharap hiburan bisa jadi obat. Tapi hiburan bukan obat, dia hanya pereda gejala saja. Obat sejati adalah penerimaan. Menerima bahwa kamu tidak harus menjadi versi orang lain. Menerima bahwa kamu berharga meski tidak sedang lucu, tidak produktif, tidak viral. Menerima bahwa luka boleh ada, tapi kamu tetap pantas dicintai. Karena bahagia bukan soal hidup yang sempurna, tapi tentang kamu yang berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Sekarang, kamu mungkin mulai menyadari mengapa kamu tetap merasa kosong meskipun layar selalu menyala. Karena yang kamu butuhkan bukan cahaya dari layar HP, tapi cahaya dari dalam hati. Dan untuk nyalain cahaya itu, kamu harus punya keberanian untuk menutup semua notifikasi dan mendengarkan dirimu sendiri. Karena bahagia tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam. Kalau kamu sudah sampai di sini, artinya kamu bukan cuma penasaran, tapi juga peduli. Peduli sama diri sendiri, sama makna hidup yang kamu lagi jalani, dan sama kualitas kebahagiaan kamu. Dan itu langkah awal yang sangat penting, karena sebagian besar orang bahkan gak sadar mereka lagi gak bahagia. Mereka cuma terus berlari, terus mengalihkan, terus menambah hiburan, berharap rasa kosong itu bakalan hilang. Tapi kamu beda, kamu berhenti, kamu mau dengar, dan sekarang kamu tinggal jalan pelan-pelan. Ingat, dari di awal aku pernah bilang bahwa ada satu tips sederhana yang bisa kamu bawa pulang. Tips ini gak serumit teori psikologi, gak sesakti mantra motivator, tapi justru karena kesederhanaannya banyak orang lupa kekuatannya. Dan tips itu adalah belajar hadir. Hadir di momen, hadir di detik ini, hadir di hidupmu sendiri. Kebahagiaan bukan hal yang kamu kejar, tapi hal yang kamu sadari. Dan kamu gak bisa menyadari apapun kalau pikiranmu terus melompat-lompat kemana-kemana. Kalau kamu terus tergoda oleh layar, oleh tren, oleh sorotan palsu dari dunia yang berlomba jadi menarik ini, coba hari ini ambil waktu 10 menit aja. Matikan semua layar, tarik napas dalam-dalam, rasakan apa yang kamu rasakan, dengarkan hatimu, tulis, renungkan, atau hanya sekedar duduk dengan memejamkan mata. Karena justru dalam keheningan kita bisa dengar suara hati, dan dari sanalah kebahagiaan yang tulus itu lahir. Bukan karena kamu tertawa sepanjang hari, tapi karena kamu tahu kamu utuh, meski tanpa alasan yang spesial. Dan kalau aku boleh rangkum semuanya dalam satu kalimat, hidup yang tenang bukan lahir dari jumlah hiburan, tapi dari kualitas hubungan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Jadi, buat kamu yang hari ini merasa kosong, walau semua terlihat lengkap, jangan takut, kamu gak sendirian. Banyak orang yang merasakan hal yang sama, dan kamu punya pilihan untuk mulai kembali ke jalur yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih damai. Kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dari luar dirimu. Ia tumbuh dari keberanian untuk menjadi apa adanya. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu share ke teman kamu yang juga mungkin sedang merasa kehilangan arah. Jangan simpan sendiri, karena siapa tahu hari ini
Kamu bisa jadi cahaya kecil buat orang lain. Dan kalau kamu butuh tempat buat ngobrol atau sekedar merasa didengar, kolom komentar ada buat kamu. Di sini kamu nggak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri baik-baik, bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kamu sendiri.